Misal ada 10 nilai data dengan tipe string dan akan diolah dengan cara yang sama. Maka akan lebih mudah jika menggunakan sebuah array dibandingkan bila menggunakan 10 variabel yang berbeda. Setiap nilai data di dalam sebuah array disebut dengan elemen array dan masing-masing dibedakan dengan nomor indeksnya. Strukturnya itu berupa kumpulan data dengan tipe yang sama dan jumlahnya tertentu. Akses ke setiap elemen menggunakan indeks. Disimpan pada tempat yang saling bersambungan. Jadi ada kolom-kolom di dalam sebuah variabel itu. Jadi penyimpanan ke dalam memori. Cara menggunakannya bagaimana di dalam Visual Basic? Menggunakan array itu caranya dideklarasikan dengan cara yang sama seperti mendeklarasikan variabel, yaitu dengan menggunakan kata kunci atau perintah dim. Kemudian diikuti dengan tanda kurung dan jumlah elemen array dikurang 1. Nah, nanti akan dijelaskan slide berikutnya bahwasanya indeks elemen array itu akan dimulai dari 0. Nah, jadi kalau di dalam array itu kita mau tampung 10 nilai, jadi cara kita deklarasikannya itu dim nama arraynya, lalu 10 dikurang 1, berarti 9, lalu tipe data array itu sendiri, apakah itu string, apakah itu integer gitu. Contoh, kita mau buat array, namanya array nama siswa. Akan menampung elemen sebanyak 100 dengan nomor indeks mulai dari 0 sampai dengan 99. Cara mendeklarasikannya ke program, dim nama siswa, lalu 99. Nah, kenapa 99? Karena 100 dikurang 1. Nah, sebanyak 99 lah jumlah elemen array-nya. Lalu tipe data string. Cara mengisinya bagaimana? Untuk mengisi array itu, kita sebutkan nama array-nya, lalu buka kurung, lalu indeks elemennya. Indeks yang keberapa mau kita isi, lalu operator assignment-nya, operator penugasannya, tanda sama dengan nilai array itu sendiri. Contoh, nama siswa, untuk indeks yang pertama, dia dimulai dari 0, kita kasih nilainya Umar. Begitu seterusnya sampai 99. Nah, nama siswa indeks yang ke-100 itu nomor 99, namanya Ucok misalnya. Begitu seterusnya. Nah, mengosongkan array itu bagaimana? Bisa dengan perulangan for. Tadi kan banyaknya ada 100. For 1 to 100, lalu nama array-nya, indeksnya, lalu set atau jadikan dia string kosong. Kosong. Lalu lanjutkan perulangan itu sampai batasnya 100. Nah, umumnya itu array itu dimulai dari indeks pertama ditulis dengan angka 0. Nah, 0 itu untuk indeks yang pertama. Nah, bisa juga kita ubah jadi 1. Jadi dengan menggunakan kata kunci option base 1. Dim nama siswa 100 string. Jadi nanti untuk mengisi atau mengakses indeksnya itu dimulai dari angka 1, bukan dimulai dari angka 0 dengan kata kunci option base. Atau bisa juga dengan menggunakan kata kunci to di dalam penentuan jumlah elemen array. Contoh, dim nama 1 to 100 string. Jadi di sini kita dengan menggunakan kata kunci to kita menentukan jumlah elemen array-nya 1 sampai 100. Nah, untuk mengetahui atau untuk mengambil kata kunci, bukan kata kunci, untuk mengetahui atau mengambil berapa jumlah elemen di dalam sebuah array bisa dengan menggunakan perintah onbound nama array-nya. Contoh, dim nama siswa 1 to 100 string, dim jumlah elemen as integer, lalu kita isi nilai jumlah elemen itu adalah banyak atau panjang dari array. Elemen array ada berapa. Kata kuncinya bisa menggunakan onbound atau length, juga bisa length.
nama array titik length. Bisa begini juga untuk mengambil jumlahnya. Nanti kita praktekkan di prakteknya ya. Sebentar, laptop saya lowbat sebentar ya. Ya. Oh iya 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 bisa bisa. Coba nanti gini, ini kan abang masih ngajar, abang masih di kampus. Nanti sore kira-kira jam 4 abang sebelum pulang kampus bisa minta tolong ya ingatin ya dek. Bang jangan lupa cari obatnya gitu ya. Kadang mau lupa. 10 ya 10 ya. Oke oke deh oke yuk. Oke oke. Oke kita lanjut ya. Tadi kan kita untuk mengetahui jumlah atau panjang dari elemen array itu bisa dengan menggunakan kata kunci unbound atau dengan menggunakan kata kunci length di akhir atau digabungkan dari nama array-nya. Nah, yang terakhir, bila jumlah elemen array yang dibutuhkan tidak diketahui atau ingin bisa diubah-ubah. Panjang elemen array itu kita mau bisa ubah-ubah. Jadi nggak tentu hanya 100 saja. Jadi nggak tentu hanya 50 saja. Bisa dengan menggunakan kata kunci redeem. Caranya seperti apa? Sama aja dengan mendeklarasikan array seperti biasa di atas, tapi untuk mengubah nilainya dengan kata kunci redeem lalu nama array-nya. Contoh redeem nama siswa 1 to 150. Jumlah array nama siswa menjadi 150 dengan nomor indeks dari 1 sampai 150. Nah, udah bisanya kalian pahami array ini tadi? Kira-kira ilustrasinya begini. Tadi saya dapat ada literatur atau ada panduan yang lagi. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebentar saya mau cari. Tadi ada saya bagus lihat dia Bang Ray. Bisa kedengaran nggak suaranya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Pak. Oke, sebentar. Ini dia bukan. Terus saya buat array aja lah di sini image. Bisa lihat ya yang saya share ini ya. Bisa, Pak. Atau udah pahamnya kalian itu atau udah pernah dengar array? Udah pernah dengar, Pak? Di algoritma pemrograman udah dapat materi sampai ke sana langsung ke coding programnya itu. Udah, Pak. Nah, harusnya udah paham lah ya itu apa maksudnya. Nah, begini. Dia variabel yang mempunyai banyak nilai dengan tipe data sama dan dia disimpan dalam memori. Kira-kira gini. Nah, yang di atas lihat video yang gambar yang ini yang saya sorot di kursor ini. Array-nya yang di atas itu ada nilainya di dalam itu 7, 11, 6, 5, 9, 8, 45, 16, 96, 46. Indeksnya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Berarti panjang array itu dia 9. Nah, 0 itu indeks yang pertama itu sebagai lower bound, lalu yang indeks ke-9 itu nomor 8 di sini itu sebagai upper bound, itu yang paling besar. Ada banyak sih sebenarnya konsep tentang array di Visual Basic ini. Ini ada array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi. Kalau di matematik itu namanya matriks. Ada kan? Ada kalian dapat kuliah matematika? Ada, Pak. Nah, di sana juga harusnya ada topik, ada materi tentang matriks. Bagaimana operasi perhitungan di matriks, apa itu inverse matrix. Itu nanti kalau kalian memprogram lebih jauh itu akan dipakai di sana, akan digunakan apa itu inverse matrix, apa itu matrix, gimana operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di matrix, tergantung kasusnya. Ini tadi, kalau di Python dia namanya list, array dalam Python. Nah, di Visual Basic itu ada banyak, bisa dengan arrays, hanya aja lagi-lagi tadi waktu kita terbatas. Nanti saya kasih aja. Ini dari Universitas Telkom. Mereka membahasnya collection array, queue, stack. Tujuannya apa? Jadi nggak hanya array yang dibahas, ada itu queue, ada itu stack. Cara menggunakannya bagaimana, cara mengaksesnya. Nah, ini tadi untuk mengisi nilai ke array itu, lalu menampilkannya bagaimana. Queue itu apa bedanya dengan array, apa itu bedanya dengan stack. Lalu ini latihan-latihan yang dipraktekin di sana. Oke, bisa kita lanjut ke prakteknya, atau kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita lanjut ke prakteknya ya. Lanjut, Pak. Oke, sebentar. Ini saya tutup. Nah, di sini aja, misal kita buat satu buah form baru. Kita mau praktekin yang namanya array. 7. Dia form 7 yang akan kita mulai pertama kali. Kita simpan. Lalu form 7-nya kita desain. Kita mau buat 5 nama mahasiswa yang ditampung di dalam array. Nah, misal kita buat dulu desain formnya. Nah, kalau step by step gini ya mudah-mudahan lah waktu kita cukup ya. Nanti ada yang coding programnya langsung saya kirim juga. Nah, lalu sini ada text box. Satu lagi. Lalu button. Lalu list box. Nah, oke, kita mau menampilkan semua ini tadi
menyimpannya ke dalam array, lalu kita akses array itu dengan perulangan dan menampilkan ke dalam list box. Oke, desainnya seperti ini. Siswa 1, siswa 1, siswa 2, siswa 3, begitu seterusnya sampai yang ke-5. Siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Oke, ini kita akan tampilkan ke dalam list box. Nah, kita deklarasikan dulu array-nya. Dim nama siswa. Banyaknya berapa? Tadi kan banyaknya 5 di sana. Nah, dimulai dari 0, berarti kita buat 4. Pas, string. Lalu kita mau kasih nilai untuk masing-masing indeks elemen array itu, kita kasih nilai. Nama siswa yang pertama kita kasih dari text box 1 titik text. Begitu seterusnya sampai yang ke-5. Satu lagi, oke. 1, 2, 3, 4, 2, 3, oke, 4, 5. Nah, kita simpan sudah ke dalam array, lalu kita mau nampilkan dia ke dalam list box. For, pakai perulangan. For i sama as integer, tipe datanya i itu integer, dimulai dari 0, to banyak array, bisa dengan kata kunci bound atau dengan length. Nama siswa titik length dikurang 1. Lalu kita masukkan ke dalam list box. Titik item, titik add, titik nama siswa yang ke i. Oke. Kita tes ya. Start. Namanya Suwandi, Andre, lalu Roy, lalu Ucok, lalu namanya Butet. Tampilkan ke dalam list box. Nah, oke, sampai di sini bisa mengikuti. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, sambil saya mau isi absen. Itu tadi ada yang nggak berurut, Pak. Ketukar Apanya? gitu urutannya. Yang mana? Absennya dulu sebentar, atau nanti kita masuk lagi satu sesi lagi. Saya ambil absen dulu sebelum keburu Zoom-nya out. Absen chatting jangan lupa. Nanti kita nggak apa-apa, kita masukkan satu sesi, nggak usah kita ambil full. Nanti kalian latihan aja. Nanti kita masuk lagi jam 2. Ayo semua, absen chattingnya jangan lupa, videonya jangan lupa. Bentar ya, Andre ya, bentar ya. Mana tadi dia? Oke. Print screen.
Oke. Absen chatnya sudahkah semua? Sudah ya. Oke, videonya udah. Yang mana tadi, Andre? Itu, Pak. Siswa kedua kan Roy. Yang di list box-nya Andre, Pak. Kedua. Swandi, Andre, Ucok, yang ketiga. Lalu Roy dia yang kedua. S, A, U. Dia dari 0, dari textbox yang pertama, kedua. Oh, itu karena ini. Lihat di sini. Bisa lihat ya. Mana tadi dia? Ini lihat. Ini kan textbox kelima. Textbox kedua mana sih? Nah, ini dia. Textbox kedua. Textbox ketiga mana sih? Ini dia textbox ketiga. Textbox 4, ini textbox 4. Ini textbox kelima. Ini perhatikan di sini, Andre. Nih lihat, saya sorot kemari, dia textbox 5. Ini klik di sini textbox 4. Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Nah, itu gara-gara itu aja. Coba kita ulang ya. Nah, Suwandi, Andre, Ucok, Butet, lalu Roy. Suwandi, Andre, Ucok, Butet, Roy. Pas ya? Pas, Pak. Nah, itu gara-gara itu aja. Makanya ini kan secara default aja tadi untuk penamaan kontrolnya itu textbook 1, 2, 3, 4, 5. Kalian bisa ubah. Jadi bisa ubah ini properti name-nya itu. Siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Nah, gitu. Saya ambil default-nya aja tadi. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Oke, ini saya kirim project-nya ini, source code-nya ini. Nanti kalian pelajari. Nanti ada satu topik lagi, cara menggunakan array multidimensi yang akan kita simpan ke dalam list view. Nanti itu di pertemuan kita jam 2 aja. Sekaligus saya kasih kisi-kisi tentang UTS-nya. Untuk kelas lain saya juga udah kasih. Oke, ini saya kirim ya. Kalian praktekin, kalian coba-coba. Nanti kita lihat di jam 2. Kita masuk lagi nanti ya semua ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke ya. Saya akan kirim ini sekaligus kalian baca-baca. Nanti boleh tanya-tanya lagi nanti di jam 2. Oke ya, selamat pagi semua ya. Terima kasih. Pagi, Pak. Kasih, Terima Pak. kasih, Pak.